semuanya, perkenalkan nama saya Afisa Lela Zakia. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis majas. Tahukah kalian apa itu majas? Majas merupakan suatu kata yang digunakan dalam puisi, cerita, ataupun kalimat sehari-hari untuk memperindah bahasa. Kali ini kita akan belajar tentang majas dan juga jenis-jenisnya. Jenis majas yang pertama yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Contohnya, hidup ini berputar seperti roda. Majas perbandingan juga ada jenis-jenisnya loh. Metafora, membandingkan dua hal tanpa kata penghubung. Simile atau perumpamaan, membandingkan dua hal dengan kata penghubung. Yang ketiga, personifikasi, memberikan sifat manusia kepada benda mati. Hiperbola, menyatakan yang dilebih-lebihkan. Alegori, kisah atau cerita yang mengandung simbolisme. Yang terakhir ada eufemisme, dengan menggunakan kata yang lebih diperhalus untuk menyampaikan kata yang kasar atau tabu. Jenis majas yang kedua ada majas penegasan. Majas penegasan ini digunakan untuk memberikan tekanan atau menekankan suatu hal pada kalimat. Contohnya, saya ulangi, belajar itu penting. Majas penegasan ini ada jenis-jenisnya juga loh. Yang pertama ada repetisi, kata yang digunakan untuk menegaskan suatu makna. Yang kedua ada klimaks, menyusun kata dari yang memiliki tingkatan rendah ke tinggi. Yang ketiga anti klimaks, yaitu menyusun kata dari tingkatan yang tinggi ke rendah. Selanjutnya ada pleonasme, menggunakan kata-kata yang berlebihan dan tidak dibutuhkan. Yang terakhir ada retorik, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jenis majas yang ketiga ada majas pertentangan. Majas pertentangan ini digunakan untuk menyatakan suatu hal yang berlawanan. Contohnya, begitu dekat namun terasa jauh. Majas pertentangan juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada antitesis, menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Yang kedua ada paradoks, pernyataan yang bertentangan namun mengandung kebenaran. Ketiga ada litotes, pernyataan yang merendahkan diri untuk meraih simpati. Yang terakhir ada kontradiksi interminus, menyatakan sesuatu namun kemudian menyangkal. Yang keempat ada majas sindiran. Majas sindiran ini digunakan untuk mengkritik suatu hal namun dengan bahasa yang halus. Contohnya, wah rapimu luar biasa ya, sampai mejamu penuh kertas. Majas sindiran ini juga ada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama ada ironi, pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan. Kedua ada sinisme, sindiran langsung atau kasar. Yang terakhir ada sarkasme, sindiran tajam yang sangat kasar. Setelah mengetahui jenis-jenis majas, kalian bisa menyimak video ini untuk mengetahui contoh-contoh penggunaan majas. Yang pertama ada majas perbandingan. Contoh-contohnya, metafora, hidup ini terus berputar seperti roda. Simile, perkataannya tajam seperti pisau. Personifikasi, angin bernyanyi merdu di pagi hari. Hiperbola, tangisannya membanjiri seluruh ruangan. Alegori, hidup adalah perjalanan mendaki gunung yang curam. Eufemisme, ia telah tiada. Yang kedua ada majas penegasan. Contoh-contohnya, repetisi, kita harus terus berjuang dan berjuang. Klimaks, dari kecil, remaja, hingga dewasa, ia selalu belajar. Anti klimaks, presiden, menteri, bahkan rakyat biasa harus menuruti aturan. Pleonasme, naiklah ke atas panggung. Retorik, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Yang ketiga, majas pertentangan. Contoh-contohnya, antitesis,
Kaya miskin, tua muda, semua hadir di sini. Paradoks, hatinya sepi walau sedang di keramaian. Litotes, saya hanyalah orang biasa yang tidak berarti. Kontradiksi interminus, semua hadir kecuali dia. Yang keempat, majas sindiran. Contoh-contohnya, ironi, rapi sekali sih kamarmu sampai tidak ada tempat untuk berdiri. Sinisme, apakah kamu tidak punya kaca di rumah? Sarkasme, dasar otak udang, gitu aja nggak tahu. Kita sudah belajar tentang majas dan juga jenis-jenisnya. Ingat, majas itu digunakan untuk memperindah karya sastra. Dengan menggunakan majas, maka tulisan kita akan semakin indah dan menarik. Sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Afifah Lela Zakia, mohon undur diri.